Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi kita sekalian yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Haja Prof. Purnawati yang semoga beliau dalam kondisi sehat walafiat serta sekalian rekan-rekan semua kelas C PTK dimanapun Anda berada dan insya Allah sedang menyaksikan video ini. Dalam kesempatan ini, saya atas nama mewakili teman-teman kelompok 3 akan membahas terkait tugas yang diberikan, yaitu dengan tema Who uses Dakum? Siapa-siapa saja atau yang terlibat dalam penggunaan pendekatan pengembangan kurikulum melalui teori Dakum. Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka mungkin saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Dakum. Nah, Dakum merupakan singkatan dari Develop a Curriculum atau metode analisis kerja yang menghasilkan analisis proses dan fungsi, DONA 2002. Dengan kata lain, Dakum itu sendiri adalah sebuah akronim yang didefinisikan sebagai usaha mengembangkan atau pengembangan sebuah kurikulum. Nah, jadi Dakum ini merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Selanjutnya, siapa sih yang terlibat dalam Dakum atau dalam penerapan teori Dakum itu atau pendekatan Dakum ini? Nah, Dakum itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kerja kolaboratif yang tentu saja melibatkan para profesional, baik dari dunia usaha, pemangku kepentingan bisnis, industri, tenaga kerja, pemerintah, dan tentunya dunia pendidikan. Sehingga yang diharapkan dari terjalinnya sebuah hubungan yang sifatnya kolaboratif ini bisa menghasilkan sebuah kurikulum yang tentu saja dapat memberikan kontribusi positif terutama dalam menyiapkan siswa kita khususnya di SMK bisa bersaing, bisa bekerja dan bisa membuka sebuah usaha dimanapun dia berada, tentunya dengan skill, kemampuan dan attitude yang baik yang dimiliki melalui panduan-panduan kurikulum, sehingga yang dihasilkan adalah alumni-alumni yang profesional dan tentunya bisa terserap di dunia kerja maupun di dunia usaha. Itu yang diharapkan dan yang ingin dicapai dalam pendekatan atau penerapan teori Dakum ini sendiri. Berikutnya adalah seperti apa sih contoh implementasi Dakum. Nah, di sini saya sedikit membahas seperti apa implementasi Dakum. Misal salah satunya atau ingin saya sampaikan misalnya menyelenggarakan workshop pendahuluan. Nah, implementasi ini yang pertama ini adalah melakukan workshop. Tentunya kerja-kerja kolaboratif ini harus didudukan bersama, harus ada feedback bersama sehingga bisa menghasilkan sebuah nilai yang tentu saja itu sangat positif khususnya di dalam lingkup pekerjaan. Kemudian berikutnya ada analisis terhadap kompetensi esensial yang dibutuhkan di dunia kerja. Tentu ini sangat penting juga karena bila kita tidak dapat menangkap atau tidak dapat kita menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dunia kerja, maka pasti ada ketidaksesuaian dengan anak didik atau potensi anak didik yang kita hasilkan khususnya di dunia pendidikan. Nah, ini yang sangat dibutuhkan, terutama di dalam konsentrasi keahlian dan setiap program keahlian di satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada
memetakan kebutuhan terhadap kompetensi di setiap mata pelajaran. Nah, tentu saja ini juga tidak sangat-sangat penting dan tidak kalah penting dengan yang lain, karena di setiap mata pelajaran itu akan menentukan kompetensi ataupun keahlian-keahlian yang dengan dari situ maka siswa kita bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan tentunya, sehingga dia siap bekerja dan tentunya dengan kepercayaan diri yang penuh kesadaran diri. Selanjutnya, di dalam implementasi Dakum itu sendiri ada yang namanya menyusun capaian pembelajaran sejumlah mata pelajaran, kejuruan bersama dunia kerja. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa dalam pendekatan ataupun dalam pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan Dakum ini, maka tidak terlepas dari adanya kolaborasi, terutama pihak luar, dalam hal ini pihak swasta, yang mendukung kurikulum itu sendiri dalam hal pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Sehingga dalam kontribusinya dari dunia industri maupun dunia kerja ini memberikan tentu saja sharing pengalaman maupun analisis di dunia pekerjaan, sehingga tentu pihak sekolah ini dapat menyerap dan menyesuaikan apa-apa saja yang dibutuhkan, kompetensi apa saja yang dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan maupun dunia usaha. Kemudian berikutnya mengidentifikasi kompetensi pendukung pekerjaan. Nah, tentu pendukung pekerjaan ini sangat banyak ya. Tentunya di sana kita tahu ada yang namanya soft skill, ada yang namanya hard skill. Nah, ini harus dipelajari dan dikuasai secara personal, baik itu guru sebagai tenaga pengajar maupun siswa sebagai anak didik, dan tentunya diharapkan mampu bekerja setelah lulus atau selesai di dalam masa pendidikannya. Kemudian menyelenggarakan review manajemen. Nah, ini tentu saja setelah pelaksanaan ada namanya review. Review itu adalah untuk kembali mengevaluasi, kembali melihat sejauh mana capaian sebuah pembelajaran, standar yang sudah dicapai, kemudian kompetensi ataupun siswa yang sudah memenuhi standar, kualifikasi, dan seterusnya. Nah, ini adalah kerja-kerja pendekatan Dakum, kerja-kerja dalam pengembangan kurikulum melalui pendekatan Dakum. Sehingga ini secara pribadi saya sarankan ini sangat baik dalam menjawab, dalam menghadapi era globalisasi yang cepat ini, dan khususnya di sekolah, di SMK, di pendidikan kejuruan mampu meminimalisir dan mampu menyiapkan siswanya untuk bekerja di dunia usaha maupun dunia industri. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya secara pribadi mewakili teman-teman dari kelompok 3 sangat mengharapkan saran, kritikan maupun masukan yang sifatnya membangun, sehingga materi ini bisa kita sama-sama pelajari, kita bisa sama-sama pahami, dan tentunya dalam praktiknya bisa kita laksanakan di lapangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.